Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Satsu YouTube. Setelah Zisatsu Reaction, gabanin video episode 4, kita langsung ke Zisatsu. Ngobrolin teman-teman ya. Bisa kalian nonton, ditraktir kalau kalian nonton, kalian langsung nonton di YouTube itu ngobrolinnya teman-teman ya. Ya, ngobrolin episode terbaiknya Gaban Infinity teman, itu episode keempat. Langsung saja. Oke, jadi ya seperti biasa ya, episode 4 pasti dibuka dengan sedikit recap dari episode kemarin, yaitu tentang Gaban Luminos teman-teman, debutnya. Kayak memperkenalkan siapa itu Koto, siapa itu Kiki, yang tentunya adalah Luminos, dan juga scene perpisahan mereka di mana si Reiji bilang kalau mereka ikut pindah dunia, badan mereka nggak akan kuat atau hancur, gabannya akan hancur gitu kan. Dia satu-satunya gaban yang bisa berpindah-pindah tempat, harusnya cuma Reiji teman-teman ya. Dan kenapa? Nah, tapi kan setelah kalian bilang setelah gitu kan, tapi kalian harus mikir kan, kenapa Daisuke, aku lupa Daisuke apa Daichi namanya, temannya si Reiji itu, si Daisuke sama si Agi itu bisa sama-sama ikut pindah-pindah. Nah, menurut pendapatku atau teori yang aku punya gitu kan, kemungkinan besar karena Daisuke itu salah satu kandidat ke Bad Infinity selain si Reiji teman. Karena dan ya artinya dia juga salah satu muridnya si Gato-san, atau ya at least dia kenalannya Gato-san teman, yaitu orang yang muncul di flashbacknya Reiji teman ya. Nah, kenapa aku bisa berasumsi kayak gitu? Karena itu ada penjelasannya di deskripsi karakternya si Daisuke namanya, bahwa dia sebenarnya bisa menjadi Gaban atau dia salah satu kandidat Gaban, tapi aku lupa alasannya apa dia nggak jadi. Terus akhirnya yang dipilih adalah si Reiji teman-teman. Dan kenapa Agi bisa? Ya karena Agi cuma AI teman-teman. Dia cuma ya AI. Dia bahkan bukan robot. Dia AI yang punya wujud fisik. Dia bukan robot loh. Karena dia bisa merubah diri menjadi kayak partikel-partikel yang masuk ke layar terus keluar lewat layar lagi. Dia AI gitu kan. Jadi kenapa 3 orang ini bisa pindah-pindah? Mungkin ada seleksi khusus yang membuat orang itu diseleksi atau at least menjadi kandidat Infinity yang itu punya trait bisa pindah-pindah dunia. Nah, si Daisuke ini punya itu karena dia itu salah satu kandidatnya, cuman dia pokoknya ada satu tes yang gagal gitu. Tapi dia punya kemampuan atau punya ketahanan tubuh untuk berpindah-pindah dunia. Nah, kalau Reiji itu kayak paket lengkapnya, dan kalau Agi ya dia AI gitu. Tapi sekali lagi ingatku pas aku baca-baca deskripsi karakter ya teman-teman, itu bisa bisa aja itu aku salah ingat. Kalau kalian mau koleksi kan bisa komen di bawah. Nah, langsung habis itu kita dipindah ke dimensi Sigma, eh aku lupa, sabar. Apa sih? Sabar teman, aku lupa. Oh, nah, aku lupa tuh tombol frame per frame. Tadi aku ingat-ingat gitu loh. Nah, nih di universe Sigma 3302 terjadi sebuah kayak apa ya? Kejadian lah di mana udah beberapa kali bangunan itu mengalami longsor dan tenggelam, bukan tenggelam sih, longsor dan jatuh ke bawah tanah teman-teman ya. Nah, di sini ada petugas yang hampir jatuh tapi diselamatkan sama Richie, ada si Infinity. Nah, habis itu kita langsung time skip ke siang hari, dan sini kita diperlihatkan Hanimura, Soko yang baru aja turun dari pesawat, dan pas dia datang dia langsung dikasih hormat oleh polisi setempat, dan juga
polisi yang membawa belalang. Selain Hanimura ada juga Arimoto-san, teman-teman, yang diberi hormat sama semut-semut yang lain. Lalu mereka bicara sama Reiji, dan Reiji awalnya kaget karena yang nyapa dia soalnya itu sama om-om, tapi yang di belakang orangnya itu cuma ada cewek cantik, teman-teman. Nah, habis itu si Hanimura ngasih Reiji kaca besar agar dia bisa melihat si Arimoto-sang. Nah, jadi teman, dimensi Sigma 3302, iya nggak sih? Apa kesalahan? Aduh, ingat lagi udah lupa. Jadi pokoknya di dimensi Sigma ini itu manusia hidup berdampingan dengan serangga dan temannya. At least yang diperlihatkan adalah serangga untuk saat ini. Untuk hewan aku nggak tahu, tapi yang jelas serangga itu hidup bareng manusia dan bisa ngomong juga. Bahkan bukan presiden sih, perdana menteri di universe Sigma ini itu adalah seekor kumbang bertanduk, teman-teman. Kabuto mushi itu kan bahasa Jepangnya. Oke, teman. Dan di sini Agi itu kayak memperjelas. Ya, kita udah tahu ya ini konsep yang common atau konsep yang udah biasa di berbagai media multiverse, tapi Agisan sini memperjelas lagi bahwa di dunia Gaban itu tuh di setiap universe atau setiap bumi itu punya aturan yang berbeda-beda. Jadi mereka hidup dengan aturan yang ada namanya di dimensi mereka. Terus akhirnya si Reiji bergabung dengan Hanimura dan juga Arimoto-san untuk menginvestigasi si kasus yang sebuah yang itu apa? Bangunan itu longsor ke dalam tanah namanya. Nah, di sini juga patternnya ditemukan bahwa patternnya itu garis lurus. Ini adalah semua tempat-tempat yang bangunannya itu longsor ke dalam tanah, teman-teman ya. Dan di sini juga dijelasin oleh si Ayumoto-san bahwa sebenarnya di bawah kota ini itu ada terowongan, teman. Terowongan untuk subway atau untuk kereta bawah tanah yang di abandon. Jadi itu terowongannya udah jadi, tapi belum dipasang rel, belum apa-apa, itu udah mangkrak lah, project mangkrak dari kereta bawah tanah, teman, yang udah di abandon atau udah ditinggalkan selama 70 tahun. Dan kebetulan segaris lurus ini itu adalah jalur atau terowongan yang udah dibuat itu, teman-temannya. Jadi ini bukan kejadian yang benar, tapi bukan kejadian yang random, tapi ada ini ya, ada stretch-nya lah. Jadi nggak di tempat-tempat yang random, teman. Nah, itu berarti hanya di tempat yang dilewati oleh terowongannya. Mereka masuk dan pas mereka masuk mereka kayak udah diawasin gitu sama villainnya yang bernama Daiji Shinji. Daiki Shinji. Ya itulah pokoknya namanya aku lupa. Terus mereka menemukan kantor senternya, itu kantor AI yang baru aja turun, teman, dan mereka masuk, ternyata semua superkomputer dengan AI generasi terbaru yang udah pemerintah investasi dengan total 80 billion yen menghilang, teman, dan ternyata mereka dijebak oleh villain kita minggu ini dan mereka dikunci di dalam ruangan ini, teman, dan ruangan ini itu udah anti listrik, anti elektro apa gitu lah, jadi nggak bisa ditembak, teman-teman, dan kita nggak bisa menghubungi pihak luar dari dalam sini, teman ya. Karena ya ini emang awalnya digunakan buat sumber komputer, jadi kayak harus dijaga dengan ketat gitu, teman-teman. Dan akhirnya Arimoto-san ingin mengotak-atik kunci pintunya dengan masuk ke dalam swipe card-nya, teman-teman. Dan di sini itu ada potensi membahayakan nyawa si Arimoto-san karena Arimoto-san itu semut dan dia bisa aja kesetrum pas mencoba membuka kunci. Di sini Hanimura itu kayak pundung, teman, kan dia kayak andai aja si Arimoto-san punya partner yang lebih kredibel daripada aku, kita nggak akan terjebak dalam keadaan seperti ini gitu kan. Terus habis itu si Reiji ya seperti biasa dia ingin menyemangati si Hanimura. Dia kayak bilang, ya ini tuh nggak penting soal siapa partnernya, soal gimana, yang atau kau itu
gimana, yang penting adalah apa yang bisa kau lakukan saat ini juga gitu teman-teman. Dan akhirnya Arimoto-san berhasil dan dia kayak sedikit kesetrum dan jatuh gitu kan. Terus di sini ada sedikit jokes di mana si Hanimura bilang, aduh kasihan banget Arimoto-san, dia sampai gosong. Terus Arimoto itu kayak menjawab atau apa ya namanya, menyaut, kok menyaut sih, merespon. Nah, merespon dengan, bodoh, aku ini dari awal emang semut hitam gitu. Ya sedikit komedinya lah. Dan akhirnya mereka bertemu dengan penjahat kita minggu ini teman. Shinji Daiki, Daisuke, Daiji ya, pokoknya aku lupa namanya siapa. Pokoknya aku ingat namanya itu ada Shinji-nya teman-teman. Dia adalah mantan penjual senjata gelap teman, atau penyelundup senjata yang entah ditangkap atau entah digagalkan rencananya sama Arimoto-san di masa lalu. Jadi intinya dia kayak mau balas dendam gitu teman. Dan di sini juga Agi-chan menjelaskan soal Nega Emulgir teman. Ya benar. Jadi nama Emulgir hitam yang dipakai oleh villain itu namanya Nega Emulgir. Jadi Nega Emulgir itu adalah Emulgir yang dijual secara underground, ya dijual secara gelap gitu kan, dan dijual kepada orang yang memiliki hati buruk, dan gara-gara itu si Nega Emulgir ini menyerap terlalu banyak emosi negatif manusia yang akhirnya outbreak dan melahirkan atau menciptakan monster yang bernama Emons teman-teman. Lama ya. Lama banget. Nah, yang nama Emons ya teman-teman ya. Dan di sini si Shinji menggunakan kekuatannya untuk men-summon atau men-outbreak-kan untuk men-summon si Emons ini teman, dan memperkuat kroco-kroconya teman. Lalu dia mengoperasikan hasil kerjaannya yang dia bangun, yaitu adalah namanya Grando Arts kalau nggak salah, itu sebuah kendaraan bor besar teman. Ini Reiji langsung bertarung berubah menjadi Gaban Infinity teman. Tapi dia kesusahan buat ngejar karena dia dihadang sama para kroco-kroconya dan juga Emons. Lalu di sini Arimoto-san bilang, serahkan di sini padaku saja. Dia menyuruh si Hanimura untuk mengeluarkan Gaban Trigger teman. Dan siapa yang berubah menjadi Gaban? Apakah Hanimura? Oh tidak, yang berubah adalah Arimoto-san menjadi Gavan Arnaize atau Gavan Sweet. Gavan Arnaize gitu teman-teman. Ya lalu habis itu ditunjukin ya cocak itu gimana, soal apa, dikasih penjelasan, dan surprisingly glutnya si Arimoto-san epic banget teman-teman. Aku di sini Reiji hanya ingin mengejar dan memanggil Cosmo Gabarion. Di sini Hanimura kayak berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Yang bisa aku lakukan adalah dia pergi gitu kan. Cosmo Gabarion mendapat persetujuan dan akhirnya berubah. Ya ada scene komedi sih di sini yang nggak penting, jadi gak usah dibahas ya scene komedinya. Nah, Cosmo Gabarion ada teman langsung berubah itu kan, tapi Agi bilang autopilot itu nggak bisa sampai ke bawah tanah. Nah habis itu si Daisuke mengambil alih untuk menggunakan manual pilot ke bawah tanah agar bisa mencapai si Reiji namanya, si Daisuke itu, biar kenapa Reiji itu, Reiji langsung datang mengendalikan Cosmo Gabarion dan bertemu dengan Grando Earth yang awalnya dia agak kewalahan, terus akhirnya datang driver unit yang dibawa oleh Hanimura. Jadi sesuatu yang Hanimura bisa adalah dia mengambil si drill unit agar bisa bergabung dengan Cosmo Gabarion dan menjadi Cosmo Gabarion WK2 teman-teman ya. Dan akhirnya berhasil mengalahkan Granzo Earth. Dan di sini juga si Arimoto-san juga berhasil mengalahkan Emonsnya teman ya. Dan akhirnya penjahatnya ditangkap. Terus di sini si Hanimura mendapatkan kepercayaan diri, dan juga Reiji ingin berterima kasih kepada mereka karena udah berhasil mendapatkan Emerald Gear teman. Tapi pas mau terima kasih, Arimoto-san mental teman, dan dia
ditolong sama Kepik, aku gak tahu namanya siapa. Dan udah deh tamat. Dan setelah gak tamat sih, bersambung. Dan setelah ending, kita dikasih lihat sedikit preview, bukan preview sih, apa teaser untuk episode minggu depan yang akan berfokus ke Bushido lagi teman-teman ya, atau si Setsuna. Nah, itu dia teman-teman. Dan untuk minggu depan kita udah lihat ya kan, previewnya bahwa komandannya Setsuna itu diculik teman-teman, atau ditangkap, dan kita akan mendapatkan sekali lagi teman-teman, yaitu combination Gaban Infinity dan Gaban Bushido teman-teman ya. Yang ya kita udah dapat di episode 2 dan kita akan dapat lagi di episode ke-5 ini teman-teman ya. Nah, gimana menurut kalian untuk episode 4 ini teman? Kalian bisa komen di bawah. Kalau menurutku sih ini adalah episode terbaik Gaban Infinity teman-teman. Langsung bold reaction, episode yang bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena efek surprise-nya itu oke, dan rasanya itu kita nggak sesebel yang ada di Boom Boom Jar. Di Boom Boom Jar kita sebel banget karena kita kena prank, tapi emang nggak ada yang baru gitu loh. Mereka cuma bawa alat berubahnya bukan buat apa-apa. Sedangkan di sini, at least kita mendapatkan hal baru, yaitu kita mendapatkan Gaban baru, yaitu si Arimoto-san alias si Semut atau Gaban Arnaize namanya. Jadi at least si itu bukan Hanimura yang cuman bawa-bawa apa, Gaban dan Trigger terus nembak-nembakin musuh pakai Gaban Trigger doang. Enggak, ya mengubah itu karena si Arimoto-san itu terlalu kecil, jadi dia perlu bantuan Hanimura untuk berubah menjadi Gaban Arnaize namanya. Ceritanya juga ringan tapi mantap, dan emang ini nggak terlalu berhubung dengan episode, dengan cerita, bukan episode ya, tidak terlalu berhubung dengan cerita utamanya, tapi sangat amat menyenangkan teman. Ini mungkin salah satu episode yang bagus banget sejauh ini. 4 episode pertama top Marco top, episode terbagus ke Bandung teman ya. Menurut kalian gimana? Komen langsung aja di bawah. Nah, kalau gitu udah sekian dulu dari aku. Kita akan bertemu lagi di next video teman ya. Ya maaf kalau videonya mungkin gak lama teman. Katanya Pingu juga ini gak terlalu lama sih aku lihat-lihat sih. Karena ya episode juga cuma gitu doang, gak ada banyak teori yang bisa kita bahas. Tapi walaupun gitu episode-nya sangat amat menyenangkan dan sangat amat bagus. Jadi itu aja dari aku. Kita akan bertemu lagi di next video teman ya. Bye bye.